Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Nah, hari ini gue lagi ada di kota Bekasi dan gue hari ini ada agenda untuk inspeksi Mazda 2 tahun 2013 tipe RZ Matic ya. Gimana proses inspeksinya by mobilbekasgue.id? Tonton terus video ini, jangan di skip. Sekilas memang mobil ini catnya masih terlihat bagus, namun tetap prosedur dari kita adalah mengecek secara detail apakah catnya repaint atau masih original. Dan ternyata di bagian bumper ini catnya terindikasi repaint, namun repaintnya cukup rapi, walaupun sebenarnya di bagian sisi-sisi bumper ini pemasangannya tidak bagus. Gue lanjut untuk mengecek bagian kolong-kolong roda apakah fender-fender ada yang sobek, dan juga mengecek kondisi ban dan velg. Lalu selanjutnya gue mengecek di bagian karet-karet kaca untuk memastikan karet-karet kaca tidak ada silenan dan juga kaca tidak ada yang retak ataupun pecah. Gue lanjut mengecek cat bagian bodi samping secara keseluruhan dan melihat nat-nat juga tingkat kekalengan dari mobil. Lalu gue mengecek juga di bagian karet-karet jendela, karena meskipun hanya sebuah karet-karet, namun ini merupakan slow moving part yang biayanya mahal jika terindikasi rusak atau cacat. Nah, di bagian samping bodi ini memang catnya masih bagus dan masih original, tidak ada indikasi repaint, termasuk di bagian side skirt bawah dan juga nat-nat bodi mobil yang masih lempeng dan utuh, serta antara tarikan garis dan tarikan garis lainnya itu masih ketemu. Di bagian belakang gue cek bagian celah-celah bumper yang masih rapi, namun bumper bagian belakang ini terindikasi repaint karena ada beberapa ciri-ciri yang mengindikasikan bumper ini pernah dicat. Dan selanjutnya gue cek di bagian samping, di bagian bodi samping kiri, juga bagian kolong ban dan inner fender, juga tahun pembuatan ban, kondisi ban dan velg. Lalu seperti di bagian samping kanan tadi, gua mengecek di bagian karet-karet juga bagian bodi secara keseluruhan, dan di bagian samping ini bodinya masih full kaleng, nat-natnya masih ketemu semua, dan catnya masih original tanpa ada indikasi di repaint. Ban bagian belakangnya juga gue cek, dan kolong-kolong juga gue pastikan tidak ada yang keropos. Walaupun mobil ini mobil tahun muda, namun kita tetap menyesuaikan dengan prosedur yang kita punya. Nah, untuk di bagian samping kiri ini gue juga cek bagian celah-celah bumper sebelah kiri belakang, dan ternyata pengembalian bumpernya cukup rapi, namun memang bumper ini sudah repaint, dan hasil dari repaintnya ini juga tidak buruk ya, masih bagus, tidak belang terhadap cat originalnya, dan masih layak untuk dilihat dengan mata karena kondisi pengecatannya pun juga rapi, bagus, tanpa meninggalkan bekas.
Gue cek kembali di bagian kaca belakang untuk memastikan tidak ada kaca yang retak, dan di bagian cat plafon juga spoiler gue cek kembali agar memastikan bagian plafon mobil tidak repaint. Lalu gue cek juga di bagian headlamp juga stop lamp semuanya untuk memastikan tidak ada retak ataupun pecah. Lalu gue beralih ke bagian mesin, dimana ketika kita sudah mengecek eksterior dan eksteriornya sudah bagus, kita lanjut beralih ke sektor mesin yang lebih penting. Gue mengecek apakah ada indikasi rembesan-rembesan oli di bagian packing dan di bagian pertemuan antara blok mesin. Ternyata memang mesinnya kering, bersih, dan tidak ada indikasi kebocoran oli. Dan juga tidak lupa gue cek kualitas dari olinya itu sendiri. Dan kualitas dari olinya itu sendiri memang tidak bagus-bagus amat, namun juga tidak jelek-jelek amat, dan memang butuh penggantian segera, karena termasuk dari kewajiban kita saat membeli mobil bekas, yaitu mengganti fluida-fluida yang ada di mobil. Lalu gue kembali mengecek dan memastikan apakah mobil ini ada indikasi bekas kecelakaan dari apron bagian depan. Dan ternyata di bagian depan ini garis-garis apronnya masih bagus, lempeng dan ketemu semua, tidak ada bekas repair. Juga di bagian pengunci kap mesin, biasanya kalau bekas nabrak itu tidak presisi, namun ini masih bagus dan masih presisi kondisinya. Dapat disimpulkan bahwa mobil ini bukan bekas tabrakan. Gue juga cek di bagian headlamp apakah ada silenan, karena biasanya mobil yang bekas tabrakan itu headlampnya itu disilen karena terkena dampak dari tabrakan itu sendiri. Dan ternyata mobil ini masih cukup aman. Lalu gue lanjutkan lagi mengecek di bagian kolong mesin untuk memastikan tidak ada rembesan oli, baik itu oli matic maupun oli mesin, dan juga tidak ada rembesan grease di bagian kaki-kaki atau CV joint. Selanjutnya gue cek di bagian sistem pendinginan, yaitu di bagian radiator untuk memastikan kebersihan dari radiator itu dan memastikan tidak ada karat ataupun kerak di bagian radiator dan tutupnya. Juga ingin melihat apakah mobil ini menggunakan cairan coolant atau hanya menggunakan air biasa. Namun di mobil ini cairan pendingin yang digunakan menggunakan air biasa, di mana efeknya adalah titik didih air biasa itu hanya 100 derajat Celcius, sedangkan suhu kerja mesin itu mencapai 85 sampai 90 derajat Celcius, yang artinya itu mepet sekali dengan titik didih air. Juga air mengandung mineral-mineral yang dapat menyebabkan karat di dalam blok mesin juga di dalam radiator. Namun dari sistem pendinginan mobil ini masih bagus, sehingga kita masih bisa langsung mengganti cairan dari air biasa menjadi air coolant. Juga gue cek motor fan-nya masih kencang berjalannya, dan juga di kompresor AC-nya dia tidak ada ngorok dan AC-nya masih dingin. Lalu selanjutnya gue mencoba untuk menyalakan mesin sembari melihat-lihat di bagian interior mobil ini. Setelah mesin dinyalakan, gue kembali mengecek dengan cara membuka tutup oli untuk memastikan tidak ada indikasi oli masuk ke ruang bakar atau tidak ada kepulan asap putih yang keluar dari lubang pengisian oli. Dan ternyata kondisinya masih aman, tidak ada oli yang terbakar. Dan juga gue sekalian memastikan bahwa ruang olinya bersih, tidak ada sludge yang tertinggal karena menggunakan oli palsu atau telat mengganti oli. Selanjutnya gue cek di bagian radiator yang tadi gue buka, gue biarkan dan gue tidak tutup kembali untuk memastikan tidak ada gelembung yang terjadi di bagian tutup radiator. Artinya tidak ada kebocoran kompresi yang nyebrang ke dalam water jacket, sehingga sistem pendinginan bisa dibilang masih bagus. Nah, selanjutnya gue mengecek di bagian transmisi, karena mobil ini matic, sangat diwajibkan untuk mengecek kondisi maticnya. Gue coba memindahkan tuas dari posisi P, R, N, D, S,
L setiap 5 detik untuk memastikan tidak ada jeduk di matic mobil ini. Dan kesimpulannya, mobil ini maticnya masih bagus, dan nantinya akan gue cek juga tingkat level dari oli matic ini sendiri, dan gue biarkan posisi tuas di posisi N setelah gue pindahkan selama beberapa detik untuk mengecek keakuratan tingkat level oli yang ada di mobil ini. Nah, gue buka dipstick olinya untuk mengecek tingkat level oli matic yang ada di mobil ini, dan ternyata oli maticnya kurang sedikit. Warnanya sih masih bagus, warna merah terang, namun level olinya kurang sedikit dan wajib untuk ditambahkan lagi karena dia berada di bawah titik hotnya sedikit. Setelah mengecek di bagian mesin, gua lanjut mengecek di bagian kelistrikan di interior. Gue mencoba power window-nya, gue mencoba electric mirror-nya, gue mencoba retractable mirror-nya, gue juga mencoba steering switch control, gue mencoba head unit-nya, dan semua kelistrikan di dalam mobil. Juga gue memastikan di panel instrumen tidak ada sensor yang menyala yang mengindikasikan adanya error. Gue juga mengecek lampu, fog lamp, sein, dan segala hal yang berhubungan dengan kelistrikan mobil. Lalu gue mencoba mengecek di bagian apron belakang bagasi untuk memastikan bahwa mobil ini tidak bekas ditabrak dari belakang. Sekalian gue memastikan toolkit dan ban serep yang ada di mobil ini apakah lengkap atau tidak. Dan ban serep mobil ini menggunakan ban serep Space Saver dengan velg kaleng yang hanya bisa digunakan dalam kondisi darurat dengan kecepatan 80 km per jam. Untuk di bagian dek sendiri tidak ada keropos dan tidak ada indikasi mobil ini bekas banjir. Lalu setelah mengecek semuanya, gua meminta izin untuk melakukan test drive untuk merasakan performa mesinnya, kondisi maticnya, juga merasakan kondisi kaki-kakinya. Karena untuk kondisi kaki sendiri itu memang harus dibawa jalan ya. Nah, setelah dibawa jalan, untuk kondisi matic dan performa mesinnya masih bagus, suspensinya masih enak, kaki-kaki masih bagus, namun ada sedikit oblak di bagian setir. Untuk diagnosa gue adalah di bagian ada busing, terutama indikasinya adalah di busing rack steer. Namun gue tidak bisa memastikan kebenarannya karena untuk mengecek kondisi kaki-kaki itu sendiri memang harus dilakukan pembongkaran oleh spesialis kaki-kaki untuk melihat part mana yang rusak, dan kita hanya bisa mendiagnosa dan juga merasakan karena sebenarnya ciri-ciri dari kaki-kaki rusak itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi kita hanya bisa mendiagnosa sedikit-sedikit, dan untuk memastikan kerusakannya di bagian mana bisa dilakukan pengecekan di bengkel kaki-kaki. Setelah test drive selesai, gua mencoba mengecek kelengkapan surat-surat, juga mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dari mobil ini untuk memastikan kevalitan dari surat-surat dan juga unit yang kita cek. Gue juga nanti akan mengecek bagian BBKB apakah sama seperti STNK, dan mengecek segala hal yang berhubungan dengan surat-surat mobil ini dan kita pastikan keasliannya. Setelah selesai mengecek, gua berterima kasih dan juga berpamitan kepada penjual yang telah mengizinkan tim kami untuk melakukan inspeksi Mazda 2 tipe RZ ini, dan juga mendokumentasikan jalannya inspeksi ini
Gue juga meminta izin untuk memberikan report terlebih dahulu kepada customer gue untuk menerangkan kondisi mobilnya kepada customer setelah gue melakukan pengecekan. Lalu gue berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada bapak ini. Buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas tapi bingung untuk menentukan pilihan dan melihat bagaimana kondisinya, mobilbekasgue.id memiliki jasa layanan inspeksi dan juga pencarian mobil bekas buat teman-teman semua. Nah, jadi mobilbekasgue.id punya dua paket jasa layanan. Pertama, jasa inspeksi only, di mana teman-teman menentukan sendiri pilihan mobil bekas yang ingin dibeli dan kami akan datang ke lokasi pengecekan untuk mengecek mobil yang teman-teman kehendaki. Dan paket yang kedua adalah paket jasa inspeksi plus pencarian mobil bekas. Jadi spesialnya di paket ini adalah teman-teman tidak perlu mencari di internet mobil apa yang ingin kita cek gitu ya. Tapi teman-teman memasarkan semuanya kepada kami yang akan mencari, kami yang nanti akan mengecek, dan kami juga yang akan bernegosiasi kepada penjual sampai mencapai kata deal. Ketika kata deal tercapai, jadi teman-teman wajib bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim mobilbekasgue.id. Di paket yang kedua ini teman-teman benar-benar tinggal membayar harga yang sudah disepakati, yang sudah kita negokan tanpa perantara dari kita. Jadi itu adalah dua paket dari mobilbekasgue.id mengenai jasa layanan pencarian dan inspeksi mobil bekas. Oke, itu adalah video perjalanan gua inspeksi Mazda 2 tipe RZ tahun 2013 automatic transmission ya. Nah, sekarang gue akan membuat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya menurut penilaian dari mobilbekasgue.id, eksterior dari mobil ini mendapatkan grade B, dimana kenapa gue berikan grade B, karena ada cat yang tidak original. Walaupun itu hal yang wajar, namun itu merupakan sebuah kekurangan juga. Dan pengembaliannya di bumper depan terutama itu tidak terlalu rapi, sehingga itu membuat gua agak kurang sreg sebenarnya. Walaupun itu minor, sekali lagi minor. Untuk interior sendiri gua berikan grade B minor. Kenapa B minor? Karena untuk joknya sendiri dia sudah di retrim kulit. Nah, kenapa menurut gue itu merupakan sebuah kekurangan? Karena keoriginalan mobil lah acuan utama kita. Jadi kalau misalkan di retrim walaupun dengan kulit, menurut gue itu menghilangkan kesan originalnya. Maka dari itu gue berikan kekurangan B minor. Selain itu, bagian electric mirrornya juga terdapat kerusakan sedikit ya. Tadi yang di video gue lupa jelaskan, di sini gue jelaskan, di bagian electric mirrornya terdapat kerusakan sedikit saat menyetel electric mirror sebelah kiri. Nah, sekarang kita beralih ke bagian mesinnya. Untuk mesin sendiri gue berikan grade B karena mesinnya masih bagus, masih halus, masih responsif, tarikan masih enak, dan tidak ada kebocoran di packing bagian atas maupun di bagian bawahnya. Nah, namun di bagian mesin itu sendiri untuk kualitas olinya memang sudah harus ganti oli. Memang hal yang wajar ya kalau misalnya ganti fluida ketika kita beli mobil bekas, itu memang sudah harus diganti. Terus untuk oli metiknya masih bagus sebenarnya, namun level olinya di bawah level oli yang ada di dipstick. Jadi dia ada sedikit, dari posisi level olinya itu sedikit di bawah indikator hot di dipstick oli. Sisanya mesinnya masih bagus. Nah, untuk kaki sendiri memang tidak ada bunyi ya. Bannya juga masih bagus, sekitar 95% persentasenya. Bagian depan tahun 2021, bagian belakang tahun 2020. Namun di kaki-kaki tidak ada bunyi, namun di bagian setir terasa ada oblak. Gua rasa itu diagnosa gue adalah di bagian bushing rack setirnya, namun gue tidak bisa mengkonfirmasi karena ketika kaki-kaki rusak itu memang harus dilakukan pembongkaran, baru kita tahu kerusakannya ada di mana. Kesimpulannya adalah eksterior mendapat grade B, interior mendapat B minus, mesin mendapat grade B, dan kaki-kaki mendapatkan grade B minus ya. Jadi gue beritahu parameternya dulu. Kalau A itu sempurna, B itu normal, standar atau wajar, B minus itu ada sedikit kekurangan, C itu akan ada perbaikan, dan D itu buruk. Jadi grade yang tadi gue sampaikan sudah disertai alasannya. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gue pamit undur diri, Shiny.